aplikasi Ayu Membaca. Perkenalkan, nama saya Ayu dan Lestari dari SMP Negeri 1 Lingkung dengan guru pembimbing Ibu Amaida Aprilita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan dongeng. Judulnya adalah Maling Kundang Si Anak Durhaka, karya Titis Asmara Dada. Zaman dahulu kala ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda yang bernama Mandi Rubaya yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Kemudian Maling tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai seorang penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya itu. Suatu hari, Maling jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang oleh ibunya. Mereka adalah seorang ibu dan anak yang saling menyayangi. Saat Maling Kundang sudah tumbuh dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota besar. Karena pada saat itu ada sebuah kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan, Nak, ibu takut terjadi apa-apa denganmu. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih setelah mendengar keinginan anaknya. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Maling Kundang sambil menggenggam erat tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal yang besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Maling memohon. "Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu di sini, Nak," kata Mandi Rubaya sambil menangis. Meski dengan berat hati, Mandi Rubaya pun mengizinkan anaknya untuk pergi merantau. Kemudian Maling dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan, Nak," kata Mandi Rubaya sambil menyerahkan bekal itu kepada Maling. Setelah itu Maling pun pergi merantau dan meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu, hari yang tak selambat bagi Mandi Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mandi Rubaya selalu memandangi laut. "Maling, sudah sampai manakah engkau berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandangi laut. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang merapat, ia selalu menanyakan tentang kabar anaknya. "Apakah kalian melihat Maling, anakku? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanya Mandi Rubaya. Namun setiap ia bertanya, ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Maling pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mandi Rubaya terus bertanya, namun sama saja ia tidak pernah mendapatkan jawaban. Hingga tubuhnya mulai menua
dan jalannya pun mulai terhubung. Pada suatu hari, Mandi Rubayah mendapatkan kabar dari nahkoda yang dulu pernah membawa Mandi. Nahkoda itu memberikan kabar gembira kepada Mandi Rubayah. "Mandi, tahukah kau bahwa anakmu telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya?" Kata nahkoda itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua. Kapan kau pulang, nak?" Rintih pilu Mandi Rubayah setiap malam. Ia yakin bahwa anaknya pasti akan datang. Benar saja, tak lama kemudian, pada suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak kapal yang megah dan indah yang berlayar menuju ke pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira bahwa kapal itu dimiliki oleh seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka pun menyambutnya dengan gembira. Mandi Rubayah amat gembira setelah mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun, hingga berbulan-bulan semenjak ia mendapatkan kabar dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Ketika kapal itu sudah mulai merapat, terlihatlah sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinaran matahari, wajah mereka cerah dihiasi senyuman bahagia karena disambut dengan meriah. Mandi Rubayah ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berdiri di kapal. Ia yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambutnya, ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat-erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" tanya Mandi Rubayah menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa kau begitu lama tidak memberikan kabar, nak?" Malin terkejut saat ia dipeluk oleh perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping. Ia tidak percaya bahwa perempuan tua itu adalah ibunya. Belum sempat berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik pun tiba-tiba meludah sambil berkata, "Perempuan jelek, suamiku, apakah benar dia ibumu? Mengapa dulu kau berbohong kepadaku? Bukankah dulu kau mengatakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Ucapnya dengan sinis. Mendengar perkataan istrinya yang sangat pedas, Malin pun langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir sambil berkata, "Perempuan gila, aku bukan anakmu!" Ucapnya dengan kasar. Mandi Rubayah tidak percaya akan perilakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, anakku, aku ibumu, nak. Kenapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin tidak mempedulikan perkataan ibunya itu. Ia tidak mengakui akan ibunya itu karena ia malu terhadap istrinya. Melihat perempuan tua itu hendak berlutut memeluk kakinya, Malin langsung menendangnya.
sambil berkata, "Perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu pun terjatuh ke pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya pun mulai terpana dan kembali ke rumahnya masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendirian. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihat dari kapal Malin Kundang yang semakin menjauh, ia tak menyangka bahwa Malin Kundang yang dulu ia sayang tega berbuat demikian. Hatinya perih, sakit. Kemudian Mande Rubaya pun mengangkat tangannya ke langit-langit, berdoa dengan hati yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia benar bukan anakku, aku akan memaafkan perilakunya tadi ya Tuhan. Kalau memang benar dia anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Tangis Mande Rubaya pilu. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Datanglah badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir menggelegar. Lalu pada saat itu juga kapal Malin Kundang hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari muncul dari ufuk timur, badai besar telah mereda. Dilihat dari pinggiran pantai, terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya karena durhaka. Di sela-sela bebatuan itu berenang-renanglah ikan teri, ikan belana, dan ikan tenggiri. Konon katanya ikan itu adalah serpihan tubuh sang istri yang terus mencari suaminya Malin Kundang. Dari cerita kisah legenda Malin Kundang ini dapat diambil pesannya loh, yaitu sayangi kedua orang tua kalian pada situasi senang maupun susah. Dan jangan pernah kamu melupakan jasa kedua orang tuamu yang telah menyayangimu dan mendidikmu dari kecil. Demikian cerita tentang kisah Malin Kundang, si anak durhaka. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini kepada seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang kamu kenal. Terima kasih sahabat RDLSM. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.